Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardita Febriani dengan NIM 24020102092. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Bisnis Big Data dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ucup Darussalam STMT. Soal yang pertama yaitu jelaskan tahapan pengolahan Big Data dalam dunia bisnis sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pengolahan Big Data dalam dunia bisnis melibatkan beberapa tahapan yang bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi wawasan berharga yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Tahapan pengolahan Big Data mencakup pengumpulan, penyimpanan, pembersihan, analisis, visualisasi, pengambilan keputusan, dan monitoring. Setiap tahapan ini berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, cepat, dan efisien untuk meningkatkan kinerja bisnis. Berikut tahapan-tahapan dalam pengolahan Big Data dalam upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Pada tahap ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti transaksi pelanggan, website dan aplikasi, media sosial, serta email dan dokumen. Tahapan ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang relevan dengan aktivitas bisnis untuk dianalisis. Metode yang digunakan berupa yang pertama log data dari aplikasi, website, dan server. Yang kedua IoT, device, sensor di gudang mesin kendaraan misalnya dalam manufaktur. Yang ketiga media sosial, berupa komentar, like, share dari platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Yang berikutnya yaitu transaksi, berupa point of sales, sistem ERP, dan e-commerce. Dan yang terakhir yaitu melalui survei atau CRM, yang berupa formulir pelanggan, chatbot, dan call center. Contohnya yaitu perusahaan retail mengumpulkan data pembelian pelanggan, lokasi toko, serta ulasan pelanggan dari marketplace dan media sosial. Berikutnya, tahap penyimpanan data. Data yang telah dikumpulkan sebelumnya kemudian disimpan dalam sistem penyimpanan besar seperti data warehouse, struktur terorganisir untuk analisis cepat, contohnya Snowflake atau Redshift, misalnya Amazon Redshift, Google BigQuery. Yang berikutnya data lake, menyimpan semua jenis data mentah, misalnya Hadoop, HDFS, AWS S3. Dan yang terakhir cold storage, berupa Google Cloud, Azure, dan AWS. Tahapan ini memiliki tujuan untuk menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan data dengan volume yang besar, baik terstruktur misalnya tabel transaksi, semi terstruktur berupa JSON, XML, maupun yang tidak terstruktur seperti gambar, video, dan audio. Contoh penerapannya yaitu perusahaan transportasi menyimpan data GPS dari ribuan armada dalam data lake untuk keperluan analitik dan perencanaan rute. Yang ketiga, tahap pembersihan dan transformasi data. Tahap ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas data dari data mentah menjadi data yang siap dipakai agar bisa dianalisis dengan lebih akurat. Data yang telah dikumpulkan seringkali masih kotor, duplikasi, atau tidak konsisten, atau seragam, sehingga perlu dilakukan hal sebagai berikut. Menghapus duplikat dan data kosong, standarisasi format tanggal atau waktu, menggabungkan data dari berbagai sumber, serta validasi dan normalisasi data. Contohnya, sistem keuangan mengubah nilai transaksi dalam berbagai mata uang menjadi satuan yang seragam agar bisa dianalisis secara global. Yang keempat, tahap analisis data. Tahap analisis data memiliki tujuan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan dari data yang memiliki manfaat dengan menggunakan metode statistik, machine learning, atau AI. Tools yang digunakan bisa menggunakan Python, R, Apache Spark, SQL, SAS, Tableau, dan Power BI. Contoh penerapannya, e-commerce memprediksi produk apa yang akan menjadi tren musim depan berdasarkan histori pembelian dan perilaku pencarian. Tahap berikutnya yaitu tahap visualisasi data atau data visualization. Pada tahap ini, hasil analisis disajikan dalam bentuk visual seperti dashboard interaktif, grafik garis, diagram batang,
pie chart atau heat map, serta peta geografis. Tools yang digunakan yaitu Power BI, Tableau, Google Data Studio, dan Looker. Tujuannya adalah hasil analisis disajikan dalam bentuk visual agar memudahkan pemahaman atas hasil analisis tersebut oleh pengambil keputusan. Contoh penerapannya, manajer pemasaran melihat dashboard real-time tentang performa kampanye iklan di berbagai wilayah. Tahapan yang berikutnya yaitu tahap pengambilan keputusan atau decision making. Tujuannya untuk menggunakan hasil analisis data untuk membuat keputusan yang berbasis data atau data-driven decision making. Menggunakan hasil analisis data untuk membuat keputusan bisnis yang strategis dan operasional. Keputusan yang diperoleh dapat dipergunakan untuk menentukan strategi harga berdasarkan prediksi permintaan, menyesuaikan stok di gudang berdasarkan pola penjualan, serta menargetkan pelanggan dengan iklan personalisasi. Contohnya, perusahaan asuransi menyesuaikan premi berdasarkan skor risiko yang dihitung dari data pelanggan. Yang ketujuh adalah tahap monitoring dan evaluasi. Tahapan ini memiliki tujuan untuk memantau hasil dari keputusan yang diambil dan mengevaluasi dampaknya. Ini untuk memastikan strategi bisa disesuaikan dengan cepat jika tidak efektif. Setelah strategi dijalankan, data akan terus dimonitor untuk mengevaluasi efektivitas keputusan, mengukur ROI, serta menyesuaikan strategi secara dinamis. Contoh penerapannya, setelah menjalankan promosi berdasarkan data, tim marketing akan memonitor apakah ada peningkatan signifikan pada conversion rate. Berikut merupakan kesimpulan dari berbagai tahapan pengolahan big data dalam dunia bisnis sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tahapan yang pertama yaitu pengumpulan. Tujuan utamanya untuk mendapatkan data mentah dari berbagai sumber, dampak pada kinerja bisnis untuk menyediakan bahan bakar analitik. Tahapan yang kedua yaitu penyimpanan. Tujuan utamanya untuk menyimpan data dengan aman dan efisien. Dampaknya untuk mendukung skalabilitas dan akses cepat. Tahapan yang ketiga yaitu pembersihan. Tujuan utamanya untuk menyiapkan data yang berkualitas. Dampaknya hasil analisis jadi lebih akurat. Tahapan yang keempat yaitu analisis. Tujuan utamanya untuk mengungkap pola dan prediksi. Dampaknya menemukan peluang dan risiko. Tahapan yang kelima yaitu visualisasi. Tujuan utamanya komunikasi data secara efektif. Dampak pada kinerja bisnis yaitu pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Tahapan yang keenam yaitu keputusan. Tujuannya untuk menerapkan hasil analisis. Dampaknya meningkatkan efisiensi dan profit. Tahapan yang terakhir yaitu evaluasi. Tujuan utamanya untuk memastikan strategi yang sudah berjalan efektif. Dampak pada kinerja bisnis yaitu terjadi perbaikan yang berkelanjutan. Soal yang kedua yaitu jelaskan tahapan output pengolahan big data menjadi Decision Support System atau DSS atau strategi formulation. Decision Support System atau DSS adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam organisasi. DSS memanfaatkan teknologi informasi dan analisis data untuk memproses informasi dan menyediakan rekomendasi yang berguna bagi pengambil keputusan. Manfaat utama dari DSS adalah mempercepat proses pengambilan keputusan. DSS memungkinkan pengambil keputusan untuk memperoleh informasi yang akurat dan terbaru, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan cepat. DSS juga membantu mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan karena memberikan data yang objektif dan dapat diverifikasi. Big Data dan Decision Support System memiliki hubungan yang sangatlah erat karena Big Data menyediakan informasi yang besar, kompleks, dan beragam. Sementara DSS menggunakan data ini untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan berbasis informasi. Tahapan pengolahan big data hingga menghasilkan Decision Support System atau DSS melibatkan serangkaian langkah yang mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis data. Berikut merupakan tahapan output pengolahan big data hingga menjadi DSS. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pemrosesan data. Yang ketiga, penyimpanan data dan manajemen. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, ekstraksi pengetahuan. Yang keenam, visualisasi dan laporan. Dan yang
Ketujuh, Decision Support System atau DSS. Pengumpulan data. Langkah pertama dalam proses pengolahan big data adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan. Data yang dikumpulkan dapat berupa data terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur. Tahapannya, sumber data. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti sensor, media sosial, transaksi e-commerce, log aktivitas sistem, laporan bisnis, dan data eksternal lainnya. Yang kedua, volume data. Pengumpulan data biasanya dalam jumlah yang sangat besar, mencakup ratusan gigabyte hingga petabyte. Berikutnya yaitu kecepatan data. Berapa jenis data yang perlu dikumpulkan secara real-time atau hampir real-time, misalnya data transaksi atau sensor IoT. Outputnya berupa data mentah yang dikumpulkan dalam berbagai format dari berbagai sumber yang akan diproses lebih lanjut. Pemrosesan data. Data yang telah dikumpulkan seringkali belum siap digunakan langsung untuk analisis. Pada tahapan ini, data akan dibersihkan, diproses, dan diubah menjadi format yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Tahapannya yaitu yang pertama, pembersihan data. Dengan menghapus atau mengisi data yang hilang, menghilangkan duplikasi, memperbaiki kesalahan format, dan menangani data yang tidak valid. Yang kedua, transformasi data. Mengubah data ke dalam format yang sesuai untuk analisis, misalnya normalisasi, standarisasi, atau encoding untuk data kategori. Yang ketiga, integrasi data, yaitu menggunakan data dari berbagai sumber agar menjadi satu kesatuan yang konsisten. Outputnya, data yang bersih, terstruktur, dan siap digunakan untuk analisis. Pada tahapan ini, data sudah lebih rapi dan konsisten. Tahapan yang berikutnya yaitu penyimpanan data dan manajemen data. Data yang telah diproses perlu disimpan dalam tempat yang efisien dan dapat diakses dengan cepat. Di sini, teknologi penyimpanan dan manajemen data memainkan peran penting untuk memastikan data tetap aman dan terorganisir. Tahapannya yang pertama, database. Data dapat disimpan dalam database tradisional seperti SQL atau dalam penyimpanan terdistribusi seperti Hadoop Distribution File System atau NoSQL database untuk data yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur. Yang kedua, cloud storage. Platform cloud seperti Amazon atau Google Cloud Storage digunakan untuk menyimpan data dalam skala besar dan memungkinkan akses yang lebih fleksibel. Dan yang ketiga, data warehousing. Data yang telah diproses seringkali disimpan dalam data warehouse, tempat data disusun untuk analisis lebih lanjut. Outputnya berupa data yang terorganisir dan dapat diakses dengan mudah, yang siap diproses oleh alat analitik dan model-model prediktif. Tahapan berikutnya yaitu analisis data. Pada tahapan ini, data yang telah disimpan dan disiapkan akan dianalisis untuk menemukan wawasan, pola, atau hubungan yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Tahapannya yang pertama, statistik deskriptif. Menggunakan teknik statistik dasar seperti rata-rata, median, dan deviasi standar untuk menggambarkan data secara umum. Yang kedua, modeling dan machine learning. Menggunakan teknik machine learning seperti regresi, clustering, klasifikasi, atau jaringan syaraf untuk menemukan pola atau hubungan dalam data, serta untuk membuat prediksi berdasarkan data historis. Yang ketiga, analisis prediktif. Menggunakan algoritma prediktif untuk memproyeksikan tren masa depan atau kejadian yang mungkin terjadi berdasarkan data historis. Outputnya berupa hasil analisis yang menggambarkan pola, tren, hubungan, atau prediksi yang akan membantu pengambilan keputusan. Tahapan berikutnya, ekstraksi pengetahuan. Pada tahap ini, hasil analisis diubah menjadi pengetahuan yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti oleh pengambil keputusan. Hal ini melibatkan pemahaman hasil analisis dan mengekstrak insight yang berguna. Tahapannya yang pertama, interpretasi hasil, yaitu mengubah hasil analisis menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Misalnya, penjelasan dari model prediktif yang menunjukkan apa yang harus dilakukan berdasarkan data. Yang kedua, penerapan aturan dan pengetahuan. DSS dapat menggunakan pengetahuan yang diekstraksi untuk memberikan rekomendasi atau aturan yang membantu pengambil keputusan. Dan yang ketiga, kategorisasi. Mengorganisir hasil analisis menjadi kategori atau klasifikasi yang relevan untuk keputusan tertentu.
Outputnya berupa pengetahuan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan berupa rekomendasi atau prediksi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Tahapan berikutnya yaitu visualisasi dan laporan. Hasil analisis dan pengetahuan yang telah diekstraksi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami. Visualisasi data menjadi sangat penting dalam tahapan ini agar pengambil keputusan dapat memahami hasil analisis dengan cepat. Tahapannya yang pertama, dashboard interaktif, yaitu menyediakan tampilan visual yang memungkinkan pengguna untuk menggali lebih dalam hasil analisis melalui grafik, peta, atau tabel. Yang kedua, laporan, yaitu dengan menyajikan laporan ringkas atau mendalam yang menggambarkan hasil analisis dan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, alat visualisasi, yaitu dengan menggunakan alat seperti Tableau, Power BI, atau Grafana untuk memvisualisasikan hasil analisis dalam bentuk peta, grafik, atau diagram interaktif. Outputnya berupa laporan atau dashboard yang memberikan visualisasi dari hasil analisis dan insight yang diperoleh untuk pengambil keputusan. Tahapan yang terakhir yaitu Decision Support System atau DSS. Tahapan terakhir adalah mengintegrasikan semua informasi, analisis, dan rekomendasi ke dalam Decision Support System yang memungkinkan pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang berbasis data. Tahapannya berupa yang pertama, integrasi model, yaitu menggabungkan hasil analisis dan model analitis ke dalam suatu sistem terintegrasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan. Tahapan yang kedua, simulasi dan prediksi. DSS dapat melakukan simulasi untuk menguji berbagai skenario dan melihat dampaknya terhadap keputusan yang diambil. Tahapan berikutnya, rekomendasi dan optimasi. Berdasarkan hasil analisis dan model, DSS memberikan rekomendasi atau opsi keputusan terbaik atau bahkan secara otomatis membuat keputusan berdasarkan algoritma. Outputnya yaitu sistem yang menyediakan rekomendasi keputusan atau pilihan yang dapat diambil oleh pengambil keputusan, serta memungkinkan simulasi dan analisis berbasis data untuk merencanakan langkah selanjutnya. Kesimpulan, proses pengolahan Big Data menjadi Decision Support System atau DSS melibatkan serangkaian tahapan yang mulai dari pengumpulan, pemrosesan data, penyimpanan, hingga analisis dan ekstraksi pengetahuan yang pada akhirnya memberikan rekomendasi berbasis data yang digunakan dalam pengambilan keputusan. DSS yang efektif bergantung pada data yang bersih, terstruktur, dan relevan, serta analisis yang tepat untuk menghasilkan keputusan yang lebih cerdas dan lebih akurat. Soal yang ketiga yaitu jelaskan keterkaitan digital transformation dengan big data, serta manfaat yang diperoleh perusahaan dengan integrasi dari kedua aspek tersebut. Keterkaitan digital transformation dengan big data. Digital transformation merujuk pada integrasi teknologi digital dalam seluruh aspek operasional dan bisnis perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Sedangkan big data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang dapat dianalisis untuk mendapatkan wawasan berharga mengenai tren, pola, dan perilaku. Digital transformation dan big data memiliki hubungan yang sangat erat, terutama dalam konteks bagaimana perusahaan menggunakan teknologi dan data untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing. Berikut adalah penjelasan tentang keterkaitan antara digital transformation dan big data, serta manfaat yang diperoleh perusahaan dengan integrasi keduanya. Digital transformation dan big data saling berhubungan karena big data mendukung transformasi digital, teknologi sebagai katalisator dalam digital transformation, big data sebagai enabler, digital transformation sebagai proses perubahan, big data sebagai sumber informasi, serta integrasi big data dalam digital transformation. Contoh implementasi integrasi digital transformation dan big data. Yang pertama yaitu e-commerce. Platform seperti Amazon dan eBay memanfaatkan big data untuk menganalisis pola pembelian pelanggan, memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi, serta mengoptimalkan manajemen inventaris dan pengiriman. Yang kedua, banking dan keuangan.
Bank menggunakan big data untuk menganalisis perilaku transaksi pelanggan dan meningkatkan keamanan melalui deteksi penipuan berbasis data. Transformasi digital membantu mereka menyediakan layanan yang lebih efisien dan berbasis teknologi seperti mobile banking dan chatbot. Yang ketiga yaitu industri manufaktur. Dengan menggunakan big data dan teknologi digital, perusahaan manufaktur bisa mengoptimalkan rantai pasokan mereka, melakukan pemeliharaan prediktif pada mesin, dan mengurangi pemborosan melalui analitik yang cerdas. Kesimpulan, integrasi antara digital transformation dan big data memberikan banyak manfaat strategis dan operasional bagi perusahaan. Data bukan hanya menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas, tetapi juga mendorong inovasi, efisiensi, dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Perusahaan yang berhasil memanfaatkan keduanya dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan dalam pasar yang semakin digital dan cepat berubah. Integrasi digital transformation dengan big data membawa manfaat besar bagi perusahaan, mulai dari peningkatan operasional, inovasi produk, hingga pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Perusahaan yang mampu mengoptimalkan kedua elemen ini akan lebih siap menghadapi tantangan industri yang semakin digital dan kompetitif. Soal yang keempat yaitu, carilah dari sumber online, contoh suatu institusi atau company yang menampilkan visualisasi data yang bisa diakses secara umum. Jelaskan juga outcome dari visualisasi yang ditunjukkan. Di sini saya mengambil visualisasi data yang disajikan oleh Kementerian Perdagangan dalam website milik mereka yaitu Portal 1 Data Kemendak RI. Portal 1 Data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah platform resmi milik Kementerian Perdagangan yang dirancang untuk menyediakan, mengelola, dan menyajikan data perdagangan secara terbuka, terstandar, dan terintegrasi dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data. Data yang saya ambil dalam portal 1 Data yaitu data perkembangan dan harga barang kebutuhan pokok periode Mei 2025. Pada grafik pertama yang berada di sebelah kiri atas dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Grafik tersebut menampilkan perkembangan inflasi bulanan di Indonesia dari bulan Mei 2024 hingga bulan Mei 2025 dengan membandingkan data inflasi umum yang ditunjukkan dengan garis berwarna kuning dan data inflasi volatile food atau pangan bergejolak yang ditunjukkan dengan garis berwarna biru. Garis kuning mencerminkan inflasi seluruh kelompok pengeluaran. Dari grafik di atas, inflasi umum relatif stabil, dengan rata-rata di kisaran 0-1% per bulan. Sedangkan garis biru mencerminkan inflasi khusus pada kelompok pangan yang harga dan pasokannya tidak stabil. Pada inflasi ini menunjukkan fluktuasi yang tinggi sepanjang tahun, dengan puncak pada bulan Januari 2025 sebesar 2,95% dan mengalami penurunan tajam di bulan Mei 2025 sebesar minus 2,48%. Kesimpulan dari grafik di atas yaitu, komoditas pangan sangatlah rentan terhadap musiman, biasanya pada akhir tahun dan bulan Ramadan hingga Lebaran. Penurunan signifikan pada bulan Mei 2025 dimungkinkan akibat atas normalisasi pasca Ramadan dan stabilisasi pasokan. Grafik yang ada di sebelah kiri bawah menunjukkan inflasi tahunan dan bulanan. Inflasi tahunan atau year on year menunjukkan angka 1,6%. Angka ini cukup rendah dan stabil, menunjukkan bahwa secara tahunan harga kebutuhan pokok relatif terjaga. Sedangkan inflasi bulanan atau month to month menunjukkan angka minus 0,37%, menandakan adanya penurunan harga secara umum dari April ke Mei 2025, khususnya dari komoditas pangan. Berdasarkan visualisasi data perkembangan harga barang kebutuhan pokok periode Mei 2025, terdapat laporan harga rata-rata nasional barang kebutuhan pokok yang menampilkan harga masing-masing untuk barang kebutuhan pokok periode Mei 2025. Pada data harga tersebut, harga daging sapi tetap tinggi. Hal ini mempengaruhi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Sedangkan untuk harga cabai rawit dan keriting, harganya masih tinggi, yaitu
lebih dari 50.000 per kilonya, meski terjadi tren penurunan. Sedangkan untuk harga beras medium cukup terjangkau dan stabil di harga 14.500 per kilogram. Soal yang kelima dan yang terakhir yaitu, berdasarkan soal nomor 4, menurut Anda apakah dari hasil pengolahan Big Data hingga menjadi tampilan data yang representatif tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan penting dalam dunia bisnis? Jika jawaban Anda bisa, jelaskan, dan jika jawaban Anda tidak, jelaskan, serta berikan pendekatan solusi secara bisnis based on Big Data. Berdasarkan perkembangan harga barang kebutuhan pokok periode Mei 2025, data tersebut bisa digunakan untuk mengambil keputusan penting dalam dunia bisnis, khususnya di sektor retail, distribusi, logistik, manufaktur pangan, dan e-commerce. Gambar ini menyajikan visualisasi data Big Data sektoral atau harga pangan dan inflasi yang bersumber dari lebih dari 150 kabupaten atau kota di Indonesia. Ini mencerminkan kekayaan Big Data yang bisa diolah menjadi insight strategis. Mengapa data perkembangan harga barang kebutuhan pokok periode Mei 2025 penting untuk pengambilan keputusan bisnis? Karena dalam data tersebut menggambarkan tren dan musiman harga pangan. Grafik inflasi bulanan menunjukkan pola yang jelas, yaitu harga floating food naik tajam di akhir tahun dan bulan Ramadan, lalu turun tajam setelahnya. Hal ini sangat penting untuk pelaku bisnis merencanakan pembelian, promosi, dan penentuan harga atau pricing strategi secara musiman. Yang kedua, terdapat harga rata-rata nasional per komoditas. Hal ini memudahkan pelaku usaha untuk membandingkan harga pasar nasional dan harga lokal mereka sendiri. Bagi retailer, ini membantu mereka menyusun struktur harga jual dan menyesuaikan margin keuntungan. Dan yang terakhir, terdapat data inflasi tahunan dan bulanan. Ini menyediakan indikator makroekonomi, apakah saat ini waktu yang tepat untuk ekspansi, investasi, atau efisiensi biaya. Inflasi tahunan yang hanya 1,6% menunjukkan kestabilan dan ekonomi makro yang menguntungkan dunia usaha. Sekian presentasi atas tugas ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Big Data. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.